Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Rabu 5 Maret 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya gudang amunisi milik Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, meledak dan KPK kembali menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus baru. Sedia Windy berikut berita selengkapnya. Gudang amunisi milik Komando Pasukan Katak Kopaska TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu siang meledak. Akibat ledakan ini, 1 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka. Kebanyakan korban ledakan berasal dari anggota TNI Angkatan Laut. Ledakan di gudang amunisi milik pasukan Katak TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ledakan terdengar cukup jauh hingga radius 1-3 km. Dugaan penyebab ledakan terjadi akibat korsleting arus listrik. Ledakan ini sempat membuat panik warga sekitar. Bahkan setelah ledakan, akses menuju lokasi kejadian ditutup, termasuk akses untuk meliput. Akibat ditutup, arus lalu lintas menuju Pondok Dayung mengalami kemacetan. Bikin apa? Iya. Ada aja masih keliaran. Iya, ikut tahu. Akibat ledakan, 1 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka. 1 yang tewas diketahui bernama Sersan 1 atau Sertu Iman, anggota fasilitas perbaikan kapal, Fasarkan, Lantamal 3 TNI Angkatan Laut. Selain menyebabkan 1 orang tewas, ledakan juga menyebabkan puluhan orang mengalami luka-luka. Mereka yang luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Port Medical Center Jakarta Utara dan Rumah Sakit Minto Harjo Jakarta Pusat. Hingga berita ini diturunkan, lokasi di ledakan masih tertutup. Rencananya penyelidikan ledakan akan dilakukan tim penyelidik dari TNI Angkatan Laut. Gudang milik pasukan Katak ini digunakan untuk menyimpan senjata dan amunisinya. Bahkan, ada bahan peledak jenis TNT yang juga terdapat dalam gudang tersebut. Daerah Pondok Dayung adalah daerah tertutup bagi umum. Karena itu pihak TNI Angkatan Laut memastikan tidak ada sabotase terkait ledakan ini. Dari Jakarta, Adi Darmawan dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pihak TNI memastikan bahwa total korban akibat ledakan gudang amunisi milik pasukan Katak di Pondok Dayung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara berjumlah 87 orang. Saat ini seluruh korban dirawat di Rumah Sakit TNI AL Minto Harjo dan RS Port Tanjung Priuk. 87 anggota TNI AL dipastikan menjadi korban akibat ledakan gudang amunisi milik pasukan Katak Armabar, Pondok Dayung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari 87 korban, 1 orang tewas bernama Sertu Iman. 1 korban masih dirawat di ruang ICU karena dalam keadaan kritis bernama Serka Midi. Keduanya merupakan anggota TNI AL yang bertugas di bagian fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal. 15 korban telah dipulangkan dan sekitar 70 korban masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut, Minto Harjo, dan Rumah Sakit Port Tanjung Priuk. Menurut Kapusen TNI Laksda Iskandar Sitompul, seluruh korban luka maupun korban tewas diakibatkan terkena serpihan kayu dan kaca, dan ada 1 korban yang mengalami luka tembak dari proyektil yang meledak akibat terbakar. Korban ini semua tidak ada dari masyarakat sipil. Karena apa? Pondok Dayung merupakan pulau tersendiri yang ada di pos 8 di utara. Dia merupakan tempat latihan komando pasukan Katak dan fasilitas pemeliharaan kapal-kapal patroli Angkatan Laut yang kelas kecil, kelas patroli. Dan untuk digarisbawahi di sini, saya tadi telepon dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, tidak ada sabotase, tidak ada hal-hal yang negatif tentang meledaknya gudang amunisi Komando Pasukan Katak. Dari keterangan tim dokter Rumah Sakit AL Minto Harjo, Dr. Kolonel Hidayat mengatakan belum mengetahui penyebab meninggalnya Sertu Iman karena pihaknya perlu melakukan visum terlebih dahulu. Meninggal memang kita belum tahu persis kan, kalau untuk mengetahui sebab kematian kita harus melakukan visum ya, jadi kita belum sampai ke sana.
Ada luka lemparan peluru nggak sih Pak? Ada satu, tapi tidak banyak, tidak mengenai organ vital, jadi aman. Ada satu proyektil pada satu korban, dan mungkin sebentar kita akan angkat dan itu tidak ada masalah. Pihak TNI sendiri memastikan penyebab ledakan diakibatkan dari korsleting listrik yang langsung menyambar ke bagian gudang amunisi, bukan merupakan kesalahan manusia atau sabotase. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Sementara itu, Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan meminta TNI Angkatan Laut untuk segera menyelidiki meledaknya gudang senjata milik Kopaska TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut anggota Komisi 1 DPR Cahyo Kumolo, jangan sampai meledaknya gudang senjata ini dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suhu politik. Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan menaruh perhatian atas meledaknya gudang senjata milik Kopaska TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Melalui anggotanya, Cahyo Kumolo, Komisi 1 meminta TNI untuk segera menyelidiki dan mengusut tuntas ledakan tersebut. Ditemui di Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat, politisi PDIP ini khawatir meledaknya gudang senjata ini dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab, mengingatkan kejadian ini terjadi di tahun politik. Apalagi penyelidikan dilakukan hingga berlarut-larut. Cahyo pun meminta kepada pihak di luar TNI Angkatan Laut untuk menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada TNI Angkatan Laut agar penyebab meledaknya gudang amunisi tersebut dapat segera diketahui. Harus mengutamakan dulu para korban, baik yang luka maupun yang meninggal. Yang kedua, TNI harus segera melakukan pengusutan dengan cepat. Apakah ini indikasi kesalahan manusia, ataukah ada indikasi pihak ketiga yang melakukan sabotase, ataukah memang ada faktor-faktor lain. Gudang amunisi milik Kopaska TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara meledak Rabu siang. Akibat ledakan ini, satu prajurit TNI Angkatan Laut tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka. Korban luka-luka kini dirawat di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Port Medical Center dan Rumah Sakit Minto Harjo. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. KPK kembali menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus baru. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.